Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap di dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Setia Sampai Akhir. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kata sudah selesai dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 ini berasal dari bahasa Yunani tetelestai. Ucapan Tuhan Yesus itu bukan hendak menjelaskan bahwa hidupnya sudah berakhir, tetapi pekerjaan atau misinya untuk datang ke dunia inilah yang sudah dia selesaikan dengan tuntas. Yesus datang ke dunia ini untuk menunaikan tugas dari Bapanya, yaitu mati di atas kayu salib guna menebus manusia dari kematian yang kekal. Misi itu diselesaikan saat dia minum cawan murka Allah di Golgota. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui kata sudah selesai atau kata tetelestai ini mengingatkan lagi dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama, hal ini mengingatkan kepada setiap kita agar dalam hidup kita sebagai orang percaya selalu memelihara panggilan hidup kita. Tetelestai atau sudah selesai akan membuat kita selalu ingat pada panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Keputusan untuk mengiring Tuhan Yesus sepenuh waktu tidak didasarkan pada kerinduan hati semata, tetapi lebih kepada panggilan khusus yang kita terima di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita pun kita mesti belajar untuk memelihara panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Sebab tidak dapat dipungkiri selama kita hidup dalam perjalanan kita di dunia ini, ada saja banyak tantangan, godaan, cobaan yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita, yang bisa saja membuat panggilan kita menjadi kemudian hilang, karena kita lebih mengikuti kenikmatan dunia daripada mengikut Kristus. Tetapi malam hari ini kita diingatkan melalui apa yang sudah Yesus teladankan, untuk melakukan segala sesuatunya sampai tuntas, sampai akhir, yaitu dalam kehidupan kita supaya tetap memelihara panggilan hidup kita, panggilan surgawi di dalam Tuhan, sebuah panggilan yang mulia, yang berharga, yang luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah memelihara panggilan hidup kita di dalam Tuhan sampai Ia datang kembali pada kali yang kedua. Yang kedua, ketika berbicara tentang tetelestai atau sudah selesai, hal ini juga mengingatkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya agar kita tetap mempertahankan motivasi hati yang lurus di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kemudian membelokkan motivasi hati kita. Mungkin pada awalnya dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, motivasi kita benar, motivasi hati kita lurus, tulus, dan jujur. Namun dengan berjalannya waktu, ada banyak hal yang bisa membuat motivasi hati kita menjadi bengkok atau sudah tidak mulai lurus lagi. Mungkin karena pujian, mungkin karena godaan uang, godaan kedudukan, dan lain sebagainya, sehingga bisa saja membuat motivasi orang dalam mengiring Tuhan menjadi berubah ataupun dalam melayani Tuhan. Namun malam hari ini melalui firman Tuhan mengingatkan pada kita semua agar kita tetap mempertahankan motivasi hati yang lurus dalam mengikut Tuhan, tetapi juga di dalam melayani Tuhan, sehingga hal itu akan membuat kita dapat setia sampai akhir. Yang ketiga, melalui kata sudah selesai, dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidupnya, mengingatkan kepada semua kita agar kita menyelesaikan tugas sampai tuntas.
Selama Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kita hidup di dunia ini, itu artinya Tuhan menghendaki kita menyelesaikan tugas tanggung jawab panggilan hidup kita sampai akhir, sampai tuntas. Rasul Paulus pun memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Hal ini pun menegaskan buat setiap kita agar dalam kehidupan kita pun tetap menyelesaikan tugas sampai tuntas seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian maka Tuhan akan berkata kepada setiap kita, "Hai hambaku yang baik dan setia." Sebuah hal yang berkenan kepada Tuhan tentunya. Sekalipun tentu dalam menyelesaikan tugas kita ada banyak tantangan yang akan kita jumpai, pergumulan. Namun ketika kita mau bersandar penuh kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam tuntunannya, maka kita akan dimampukan untuk dapat menyelesaikan tugas sampai tuntas. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, tetapi juga lewat persekutuan kita dengan orang percaya yang lainnya, saling menopang, menguatkan satu yang lainnya, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas sampai tuntas. Yang keempat, ketika kita berbicara tentang sudah selesai atau tetelestai ini, mengingatkan lagi dalam perjalanan hidup kita bahwa dalam kehidupan kita harus menjadi seorang yang menang atau menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Hal ini mengingatkan lagi buat setiap kita ketika Tuhan Yesus menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, Dia memberikan kemenangan bagi kita semuanya, sehingga kita bisa menang atas maut, atas dosa dalam hidup ini, dan mengalami sebuah kehidupan yang baru. Ada pengharapan, ada keselamatan, ada sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita, ketika kita setia sampai akhir, maka kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Seperti halnya ketika surat disampaikan kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu, selalu dikatakan barang siapa yang menang. Itu artinya dalam kehidupan kita harus selesai tuntas, setia sampai akhir. Hanya orang yang setia sampai akhirlah yang disebut sebagai seorang yang menang. Itu sebabnya dalam kehidupan kita tetaplah setia. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kepada panggilannya yang mulia. Hal itu akan membuat kita tetap teguh dan kuat. Jangan kita terus mengarahkan pandangan kita pada kelemahan, kekurangan kita, pada tantangan hidup, pada kesulitan, pada cobaan dan godaan, tetapi arahkan hidup kita pada Tuhan, maka kita dapat setia sampai akhir, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur lagi buat firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini, mengingatkan kepada kami semuanya agar dalam hidup kami senantiasa mau menyelesaikan tugas tanggung jawab panggilan hidup kami sampai akhir, sampai tuntas, sehingga kami menjadi orang yang setia sampai akhir. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Kami mau masuk dalam bilangan orang-orang yang setia, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan dan penyertaan-Mu Roh Kudus Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan anugerah-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beristirahat dan tidur dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Permuliakanlah Tuhan di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikannya secara tuntas. Jadilah pribadi yang mau belajar setia sampai akhir. Tuhan tetap menyertai, menopang, menguatkan, memperlengkapi, dan memampukan kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.